Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Antoni Erzal, MPDI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Islam di Tengah Masyarakat Multikultural Indonesia. Saya Siti Aisyah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Baiklah teman-teman sekalian, Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budaya masing-masing, dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan administrasi. Maka perjumpaan antara suku, agama, budaya, dan bahasa semakin mudah. Di satu sisi, kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perbedaan apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik. Akhir-akhir ini, maraknya konflik dikarenakan tidak adanya penerimaan secara sadar akan arti perbedaan. Perbedaan inilah kemudian meniscayakan kesadaran akan perlu dan pentingnya dialog dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus memiliki sikap multikultural. Sikap multikultural merupakan sikap yang terbuka terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, suku, maupun bahasa. Bagi mereka yang memiliki sikap multikultural, meyakini bahwa apabila perbedaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik. Begitu juga sebaliknya, apabila perbedaan ini mampu dikelola dengan baik, maka perbedaan justru memperkaya dan berpotensi lebih produktif. Islam di tengah masyarakat multikultural Indonesia Guidance, arti harfiah yaitu mengarahkan bahwa seharusnya untuk melakukan pengarahan Islam bekerja dengan humanisme, supaya peran agama Islam adalah untuk mengarahkan governmency secara arti harfiahnya bersifat diktator atau mendikte sikap dan tindakan umat dalam segala hal. Memasukkan kedua hal tersebut ke dalam konteks keindonesiaan, maka akan terjadi dua dilema: apakah Islam di Indonesia sebagai pengarah atau sebagai diktator. Dilema ini semakin kuat terbukti dari banyaknya intervensi negara terhadap kebebasan beragama masyarakat Indonesia. Padahal dalam konsep kenegaraan memberikan kepercayaan kebebasan seluas-luasnya untuk memeluk keagamaan keyakinan masing-masing. Islam sebagai guidance, maka seharusnya ajaran Islam yang dipraktikkan mengandung nilai-nilai humanisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Ketika dia sebagai governancy, maka Indonesia akan dipaksa menjadi negara kesatuan syariat Islam, seperti mimpi beberapa kelompok yang berkembang di negara Indonesia. Di antaranya gerakan keagamaan Syiah, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Salafi, dan Ikhwanul Muslimin. Dinamika pertemuan agama Islam dan budaya Indonesia di masyarakat Indonesia adalah bangsa yang cukup kaya akan bahasa, budaya, suku, ras, dan agama. Sebuah negara yang dengan kekayaan kultur baik impor maupun lokal, sehingga potensi konflik di Indonesia sangatlah tinggi. Semakin tinggi multikulturalnya, maka semakin besar pula potensi konflik yang ditimbulkan. Konflik ini menjadi tolak ukur beberapa tinggi tingkat multikultural suatu masyarakat. Oleh karena itu, keniscayaan yang muncul saat Islam bersentuhan dengan masyarakat yang memang
dari sejarah masuknya Islam di Indonesia tidak dalam keadaan budaya dan agama yang kosong. Adapun konsekuensi realitas yang dihadapi oleh agama Islam yaitu pertama, Islam dengan pemahaman atau interpretasi yang berbeda, maka akan muncul mayoritas dan minoritas. Setelah munculnya mayoritas dan minoritas, potensi konflik terhadap mayoritas sangat besar. Kedua, Islam dengan budaya masyarakat yang sudah ada sebelum kedatangan agama Islam kerap kali bergesekan karena budaya, sama halnya saat Islam pertama kali masuk ke dalam masyarakat Arab. Pertemuan agama dengan budaya adalah salah satu akar konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Realitas masyarakat yang menjemuk menginginkan manajemen konflik yang lebih baik, canggih, dan daripada hanya mengembalikan penyelesaian masalah kepada ajaran agama. Semua agama memang mengajarkan kebaikan dan kedamaian, akan tetapi aktor-aktor agama inilah yang justru harus dipertanyakan kembali peran mereka. Ajaran agama yang sudah pas pada porsinya untuk menebarkan kebaikan dan kedamaian justru diselewengkan menjadi perilaku-perilaku keberagamaan berdasarkan kepentingan. Berdasarkan cita-cita dakwah Islamiyah, Islam seharusnya dapat menjadi guidance bagi tataran masyarakat umum, salah satunya dalam persentuhan agama dengan budaya. Islam seharusnya dapat memediasi nilai-nilai agama tersebut, tidak harus dengan akulturasi atau kontrasi. Fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, bervariasi, agama, budaya, tradisi, dan bangsa dan bahasa. Begitu pula ras, tidak begitu mudah menjawab problema yang muncul. Konsep dan prinsip pluralisme dan multikulturalisme diharapkan dapat menjawab problematik hal tersebut. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang dapat menerima konsep tersebut, dikarenakan konsep pluralisme dan multikulturalisme mengandung fiber berat. Banyak yang mengatakan dirinya anti barat, padahal banyak dari fasilitas hidup mereka yang digunakan dalam sehari-hari berasal dari barat. Baiklah teman-teman, mungkin itulah presentasi dari saya, dan itulah juga yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.